Hey, ada berita penting yang perlu kalian tahu. Hasil negosiasi kita dengan Amerika Serikat kemarin, ternyata bisa mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor transaksi digital. Amerika meminta agar dua sistem keuangan digital Indonesia dihapus. Dampaknya bisa sangat signifikan. Indonesia berpotensi kehilangan kontrol terhadap sistem pembayaran dalam negeri, dan kembali bergantung pada perusahaan fintech asing. Lalu, sistem keuangan mana yang diminta oleh Amerika untuk dihapus? Dan apakah kita benar-benar harus menghapusnya, atau justru tetap mempertahankannya? Mari kita bahas lebih mendalam. Dalam negosiasi ini, Donald Trump berhasil menjalankan kebijakannya dengan ancaman tarif, dan Indonesia terjebak untuk melakukan tawar-menawar. Sayangnya, banyak permintaan dari Amerika Serikat di dalam negosiasi ini yang justru merugikan negara kita, termasuk tekanan pada kebijakan sistem pembayaran digital, yaitu GPN dan QRIS. Mari kita bahas satu persatu. GPN, atau Gerbang Pembayaran Nasional, adalah sistem yang dirancang oleh Bank Indonesia untuk menyatukan infrastruktur pembayaran di seluruh Indonesia, sehingga semua transaksi domestik dapat diproses oleh jaringan lokal. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan asing. Dengan kata lain, GPN bisa dianggap sebagai sistem pembayaran lokal Indonesia, seperti Visa atau Mastercard, tetapi hanya berlaku dalam negeri. Saat ini, untuk transaksi internasional, Indonesia masih bergantung pada fintech asing, terutama Visa dan Mastercard dari Amerika Serikat. GPN sangat penting bagi Indonesia karena setiap transaksi lokal melalui GPN menyimpan biaya ke dalam negeri kita. Sebaliknya, bila kita menggunakan fintech asing seperti Visa atau Mastercard, biaya transaksi akan masuk ke Amerika Serikat. Jika GPN dihapus, Indonesia akan kehilangan pendapatan yang sangat besar. Menurut analisis data kartu pembayaran global, nilai pembayaran kartu Indonesia diperkirakan akan tumbuh sebesar 2,6% pada tahun 2025, mencapai 984 triliun rupiah, atau sekitar 60,1 miliar dolar Amerika. Bahkan pada tahun 2029, diperkirakan akan tumbuh hingga 8%, mencapai 1.379 triliun rupiah, atau sekitar 87 miliar dolar Amerika. Pikirkanlah, jika GPN dihapus, bank dan penyedia layanan lokal akan kehilangan pendapatan yang sangat signifikan. Selain itu, Indonesia juga akan kehilangan ekosistem fintech lokal yang sangat krusial. Tanpa GPN, kita kehilangan kontrol terhadap ekosistem keuangan digital, yang akan berdampak pada layanan keuangan lainnya seperti dompet digital dan payment gateway yang digunakan di platform seperti Tokopedia dan Shopee. Kita juga akan kehilangan pendapatan dari transfer antar bank digital, seperti Jago, Sebank, New, dan Digbank. Bahkan, program bantuan sosial yang menggunakan sistem pembayaran digital, seperti Kartu Prakerja dan BTE, juga akan terpengaruh jika kita kembali mengandalkan jaringan asing. Oleh karena itu, dengan dampak yang serius bagi Indonesia, pemerintah harus mempertahankan GPN sebagai sistem utama payment digital di Indonesia. Apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak 2017 harus dipertahankan demi kedaulatan ekonomi kita. Meskipun ini sangat penting bagi Indonesia, bukan berarti Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh untuk meminta penghapusan GPN. Karena GPN hanya berfungsi secara lokal, untuk transaksi internasional, Indonesia masih menggunakan fintech dari Amerika Serikat. Sejak 2017, ketika GPN diluncurkan, ada ancaman dari Amerika untuk mencabut fasilitas GSP atau Generalized System of Preferences untuk Visa dan Mastercard. Jika kita bersikeras mempertahankan GPN, ancaman tersebut bisa kembali muncul dalam negosiasi saat itu. Selanjutnya, sistem keuangan kedua yang juga menjadi perhatian dari Amerika adalah QRIS. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang inovatif dalam mengembangkan sistem keuangan digital, terutama dengan adanya QRIS, atau Coded Response Cepat Indonesia Standard, sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR. Bahkan, Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara yang mengembangkan dan menggunakan sistem pembayaran berbasis QR. Saat ini, penggunaan QRIS telah meluas ke berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Laos, dan Brunei.
dan Indonesia juga telah menjalin kerjasama dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Jepang untuk memperluas penggunaan QRIS di luar ASEAN. Di Indonesia, penggunaan QRIS terus meningkat, dengan pertumbuhan signifikan mencapai 53,3 juta pengguna, dan nilai transaksi sebesar 18 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2024. Pada awal 2025, nilai transaksi bahkan diprediksi mencapai 80 triliun rupiah. Jika QRIS digunakan oleh negara lain, Indonesia akan mendapatkan keuntungan, karena sebagian biaya layanan dari setiap transaksi akan masuk ke sistem keuangan kita. Dengan kata lain, QRIS menjadi ancaman nyata bagi Visa dan Mastercard. Oleh karena itu, Amerika meminta Indonesia untuk menghapus QRIS, karena QRIS menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan Visa dan Mastercard. Pertama, QRIS berfungsi sebagai layanan transaksi yang juga berperan sebagai uang digital, sehingga memungkinkan transaksi langsung. Sementara itu, Visa dan Mastercard hanya berfungsi untuk pemrosesan transaksi. QRIS juga dapat diintegrasikan dengan berbagai sistem keuangan lain, termasuk e-wallet, mobile banking, dan fintech lainnya. Sebaliknya, Visa dan Mastercard kurang fleksibel dan lebih bergantung pada kartu fisik. Secara keseluruhan, QRIS lebih efisien, fleksibel, dan biaya transaksinya lebih rendah. Selain itu, QRIS tidak otoriter seperti fintech dari Amerika, yang memungkinkan negara lain yang memiliki sistem GSP sendiri untuk langsung terintegrasi tanpa paksa. Sebagai contoh, Malaysia memiliki Maps sebagai sistemnya sendiri, dan Indonesia tidak perlu memaksa Malaysia untuk menggunakan GPN Indonesia. Integrasi dapat dilakukan untuk memudahkan penggunaan. Sementara itu, fintech dari Amerika harus menggunakan Visa dan Mastercard. Jika ingin melindungi transaksi lokal, berbagai negara harus menciptakan sistem GSP mereka sendiri. Sehingga muncul dalam berbagai variasi. Indonesia memiliki GPN, Malaysia memiliki Maps, Thailand memiliki PromptPay, Vietnam memiliki Napas, Filipina memiliki InstaPay, Singapura memiliki Nets, dan seterusnya. Selain itu, tidak banyak yang menyadari bahwa China adalah pelopor pengembangan sistem pembayaran berbasis QR sejak tahun 2010, diikuti oleh India pada tahun 2016, dan Indonesia pada tahun 2019. Sejak tahun 2021, China telah meluncurkan RMB Digital, dan hingga pertengahan tahun 2024, transaksi RMB Digital telah mencapai 7,3 triliun USD dengan 10 juta pengguna. Dengan QRIS yang digunakan di hampir seluruh Asia Tenggara, dan mulai merambah lebih jauh, ini dapat menjadi jembatan bagi China untuk memperkenalkan RMB Digital sebagai mata uang global, yang jelas dapat mengancam dominasi US dollar. Sejak 2009, RMB sudah menjadi devisa di berbagai negara, termasuk di Timur Tengah dan Eropa. Jika China mempercepat penerapan RMB Digital, sudah termasuk 38% perdagangan global. Bayangkan, hanya di Asia Tenggara dan Timur Tengah saja sudah 38%. Kesimpulannya, GPN dan QRIS bukan sekadar sistem pembayaran. Mereka merupakan fondasi kedaulatan ekonomi digital Indonesia. Jika kita menyerah terhadap tekanan Amerika Serikat, kita akan kehilangan kontrol atas ekonomi digital kita sendiri, kehilangan triliunan rupiah dari biaya transaksi yang seharusnya menguntungkan negara, dan kehilangan posisi strategis dalam peta geopolitik digital global. Oleh karena itu, Indonesia harus mempertahankan GPN dan QRIS sepenuhnya, dan bahkan melanjutkan integrasi QRIS lintas negara. Semakin banyak negara yang menggunakan QRIS, semakin kuat posisi geopolitik Indonesia. Selain itu, pendapatan negara juga akan meningkat. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika GPN dan QRIS dihapus, atau sebaliknya, kita dorong agar lebih banyak negara menggunakan QRIS? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!